Hai adik-adik, ketemu lagi dengan Lausa minggu ini ya. Minggu ini kita mau belajar tentang salah satu buah roh adik-adik. Adik-adik tahu buah roh itu apa? Ada berapa? Hitung jari Lausa ini ada berapa? Ada 9 buah roh. Apa saja buah roh itu? Adik-adik ada yang ingat? Yang pertama, kasih. Yang kedua, sukacita. Yang ketiga, damai sejahtera. Yang keempat, kesabaran. Yang kelima, kemurahan. Yang keenam, kebaikan. Yang ketujuh, kesetiaan. Yang kedelapan, kelemah lembutan. Dan yang terakhir apa adik-adik? Penguasaan diri. Ada tahu lagunya? Kita sama-sama nyanyikan lagu buah roh adik-adik ya. Nanti setelah kita nyanyi satu kali, Lausa ajarkan gerakannya biar kita bisa lebih hafal dengan lagunya. Oke? Hafal dengan lirik lagunya. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Bisa ya? Ayo sama-sama kita pakai gerakannya ya. Kita nyanyikan lagu ini adik-adik ya. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Lagi. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Sama-sama kita katakan, ku mau hidup dipimpin Roh Kudus. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Kita berdoa adik-adik ya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena pagi hari ini ya Tuhan, Engkau kembali mengumpulkan kami, anak-anak-Mu melalui sekolah minggu online ini. Walaupun kami tidak berjumpa, tapi kami yakin dengan adanya Roh Kudus di dalam hidup kami selalu dapat menjadi anak-anak Tuhan yang berkenan di hadapan Tuhan. Saat kami melakukan segala sesuatu, kami akan berpikir terlebih dahulu, apakah ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan pimpin dari awal hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Langsung mau mengajarkan satu lagu ya adik-adik, kita nyanyikan lagu ini. Kita nyanyikan lagu ini pelan-pelan ya. Berbahagialah orang yang membawa damai. Mereka akan disebut anak-anak Allah. Dimanapun mereka berada, bawa damai, bawa
berbahagialah. Berbahagialah orang yang membawa damai. Mereka akan disebut anak-anak Allah. Dimanapun mereka berada, bawa damai, bawa sukacita, menyatakan Kristus bagi dunia. Damai darinya, damai darinya, sukacita darinya, bawa keselamatan bagi dunia. Dimanapun mereka berada, bawa damai, bawa sukacita, menyatakan Kristus bagi dunia. Bisa adik-adik? Kalau bisa kita lebih cepat lagi? Atau segini aja dulu? Segini aja dulu ya, nanti minggu-minggu depannyaเราajarin lagi ya, kita bawa lagi lagu ini. Kita nyanyikan sekali lagi. Berbahagialah. Bahagialah orang yang membawa damai. Mereka akan disebut anak-anak Allah. Dimanapun mereka berada, bawa damai, bawa sukacita, menyatakan Kristus bagi dunia. Damai darinya, damai darinya, sukacita darinya, bawa keselamatan bagi dunia. Dimanapun mereka berada, bawa damai, bawa sukacita, menyatakan Kristus bagi dunia. Damai darinya, damai darinya, sukacita darinya, bawa keselamatan bagi dunia. Dimanapun mereka berada, bawa damai, bawa sukacita, menyatakan Kristus bagi dunia. Menyatakan Kristus bagi dunia. Oke, kita mau mendengarkan firman Tuhan hari ini. Siap adik-adik? Apa yang perlu kita siapkan? Kita perlu siapkan hati kita, pikiran kita, dan tubuh kita. Ya, kita duduk yang manis, kita bawa Alkitab kita mau mendengarkan firman Tuhan. Oke? See you. Halo adik-adik, jumpa lagi. Adik-adik apa kabar? Semoga sehat, sukacita, dan semangat. Senang sekali ya kita masih bisa berjumpa lagi untuk belajar Alkitab. Adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang keluarga Allah memiliki damai. Keluarga Allah siapa ya? Adik-adik masih ingat? Orang-orang yang percaya dan taat kepada Allah. Apakah adik-adik keluarga Allah? Jika iya, maka adik-adik memiliki damai. Ngomong-ngomong, adik-adik tahu apa itu damai? Apa? Ada yang tidak tahu? Baiklah, kalau begitu, Lause kasih contohnya ya. Begini, suatu hari ada seorang anak yang bernama Mita. Mita sendirian di rumah karena papa mamanya mengantar adik pergi ke dokter. Tetapi sampai senja papa mama belum pulang. Mita melihat, wah, hari semakin gelap, semakin malam. Hati Mita menjadi tidak tenang. Mita sangat gelisah. Dia tidak bisa belajar, tidak bisa main games, juga tidak bisa nonton TV.
Pokoknya hatinya tidak enak. Mita hanya duduk saja sambil dia berpikir, kapan ya papa mama pulang? Papa mama kok belum pulang-pulang ya? Itu saja yang dipikirkan oleh Mita. Lalu makin lama hati Mita makin gelisah. Dia terus melihat ke jendela, terus melihat ke jendela. Lama-lama Mita menjadi takut. Lalu Mita menangis. Papa, mama, cepat pulang dong. Papa, mama, cepat pulang dong. Mita takut. Wah, kasihan sekali Mita. Lalu dia mendengar suara papa mama memanggilnya. Mita segera berlari ke pintu. Wah, senangnya Mita bisa bertemu dengan papa mama. Sekarang hatinya tidak ada takut lagi. Sekarang hatinya ada damai. Nah, adik-adik, itulah contohnya damai. Kalau ada damai, berarti tidak ada ketakutan. Sudah mengerti? Langsung kasih satu contoh lagi ya. Suatu hari ada seorang anak bernama Adin. Adin pulang dari sekolah. Waktu dia tiba di rumahnya sepi, tenang, tidak ada suara. Mita tahu, Oma pasti tidur siang. Papa mama pergi bekerja. Oki, adiknya Oki ada di mana ya? Biasanya Oki ada di halaman belakang, dia sedang main. Lalu Mita pun pergi ke kamarnya. Waktu Mita membuka pintu kamarnya, dia kaget karena mainan kesayangannya ada di lantai. Mita langsung menjadi kesal. Mita menjadi marah. Ini pasti perbuatan Oki. Lalu Mita pun keluar dari kamar dan berteriak-teriak memanggil Oki. Waktu ketemu dengan Oki, Mita marah-marah. Oki yang dimarahin balas marah-marah dan berteriak-teriak juga. Wah, rumah itu menjadi sangat ribut, sangat kacau. Oma jadi terbangun. Lalu Oma melerai mereka berdua dan berusaha mendamaikan mereka kembali. Sekarang mereka tidak bertengkar lagi. Tapi dalam hati mereka masih sangat kesal. Mereka tidak mau saling menyapa. Mereka juga tidak mau saling melihat. Wah, mereka masih bermusuhan. Makanya walaupun rumah itu menjadi tenang kembali, tidak ribut lagi, tetapi hati mereka tidak damai karena mereka masih bermusuhan. Lihat adik-adik, kalau ada damai, tidak ada permusuhan. Kalau ada permusuhan, tidak ada damai. Itulah salah satu ciri-ciri dari damai. Adik-adik, Allah memberikan damai kepada keluarganya. Jika adik-adik adalah keluarga Allah, maka adik-adik memiliki damai di hati. Kalau ada damai di hati, berarti tidak ada permusuhan, tidak ada perebutan, tidak ada ketakutan. Nah adik-adik, kita mau belajar lebih banyak lagi tentang damai yang ada di dalam Alkitab. Oke, tetapi sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu, minta pertolongan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Allah yang baik, terima kasih karena memberikan kami kesempatan untuk belajar tentang damai Tuhan di dalam keluarga Tuhan. Tolonglah kami supaya kami mengerti. Demi nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin. Nah adik-adik, tahu nggak siapa yang menciptakan dunia ini? Ya, Allah. Waktu Allah menciptakan langit, bumi, dan semua isinya, maka Tuhan melihat semuanya itu sungguh amat baik. Lihatlah, semua benar-benar baik karena semua hidup dengan damai. Hewan-hewan tidak ada yang saling menggigit dan juga tidak menggigit manusia. Adam dan Hawa bisa mengelus-elus singa dan harimau. Mereka juga bisa berenang bersama buaya. Wah, luar biasa sekali ciptaan Allah. Allah memberi damainya di dunia ini. Tetapi damai itu tidak bertahan lama.
Suatu hari Adam dan Hawa tidak taat kepada Allah dan melawan perintah Allah. Pada waktu itulah damai di dunia menjadi rusak. Adam dan Hawa menjadi takut. Hati mereka tidak tenang. Mereka juga mulai saling menyalahkan. Hewan-hewan pun mulai menjadi berbahaya. Mereka dapat menggigit dan memakan yang lain, termasuk manusia. Sejak saat itu, kita tidak bisa lagi bermain-main dengan harimau, macan, singa, gorila, buaya, dan hewan buas lainnya. Sejak saat itu, permusuhan bisa timbul di mana-mana. Sampai saat ini. Adik-adik pernah ke kebun binatang? Kalau kita ke kebun binatang, apa yang kita lihat? Macam-macam hewan, bukan? Apakah hewan-hewan yang buas dibiarkan tanpa pembatas atau pengurung? Tentu tidak, bukan? Harimau-harimau dibatasi dengan tiang-tiang besi. Macan-macan juga dikurung dengan besi-besi. Singa-singa harus diamankan juga dengan besi yang kuat, supaya mereka tidak memakan manusia atau hewan lainnya. Gorila yang besar juga harus ada di tempat yang aman, supaya tidak mencakar manusia. Begitu juga dengan buaya-buaya. Mereka tidak boleh disentuh agar tidak menggigit dan menelan pengunjungnya. Adik-adik lihat, dulu Allah menciptakan dunia dengan damai di mana-mana. Tetapi sejak manusia tidak taat kepada Allah, maka damai itu menjadi berantakan. Relasi manusia dengan Allah rusak. Relasi manusia dengan sesamanya juga rusak. Relasi manusia dengan hewan dan alam semuanya dan semua isi alam juga rusak. Karena itu damai juga menjadi rusak. Karena itulah kita bisa merasa ketakutan. Karena itulah terjadi permusuhan. Aduh, sedih sekali ya. Padahal kan tadinya tidak begitu. Tetapi Allah yang cinta damai dan Allah yang penuh dengan damai itu ingin memberikan kepada manusia damai kembali. Allah ingin menciptakan langit dan bumi yang baru yang ada damainya di mana-mana. Itulah yang Tuhan katakan melalui Nabi Yesaya. Lalu bacakan ya isi Yesaya pasal 11. Serigala akan tinggal bersama domba dan macan tutul akan berbaring di samping kambing. Anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama dan seorang anak kecil akan menggiringnya. Lembu dan beruang akan sama-sama makan rumput dan anaknya akan sama-sama berbaring. Sedang singa akan makan jerami seperti lembu. Anak yang menyusu akan bermain-main dekat liang ular tedung, dan anak yang cerai susu akan mengulurkan tangannya ke sarang ular beludak. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus, sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan, seperti air laut yang menutupi dasarnya. Nah, seperti itulah gambaran ketika Tuhan membuat semua damai kembali. Mari kita bayangkan keadaan itu. Serigala tinggal bersama domba. Itu sesuatu yang ajaib. Sebab biasanya serigala itu galak dan menggigit domba. Macan ada di samping kambing. Oh, itu tidak mungkin kita lihat di kebun binatang. Macan akan segera menerkam dan memakan kambing di sampingnya. Anak kecil menggiring lembu dan singa. Wah, itu berbahaya sekali kan? Singa itu ganas dan bisa melukai siapa saja, termasuk anak kecil itu dan juga lembunya. Lembu dan beruang makan rumput bersama-sama. Beruang itu bisa menyerang dan membunuh dengan mencakar dan mencabik-cabik. Ini kok menjadi tenang ya? Anak bayi dekat ular berbisa. Wah, itu berbahaya sekali. Semua orang takut kepada ular karena patokannya mematikan. Adik bayi
aman di dekat ular berbisa. Itu adalah keadaan yang sangat ajaib. Kok bisa ya? Tuhan berkata melalui Nabi Yesaya bahwa semua keajaiban itu dapat terjadi karena tidak ada yang berbuat jahat lagi. Oh, pantas saja. Makanya semua bisa hidup dengan damai. Itu berarti tidak ada ketakutan dan kemarahan, tidak ada permusuhan dan perkelahian. Wah, itu persis seperti di Taman Eden ketika Adam dan Hawa belum berdosa. Sekarang adik-adik ingat ya bahwa dulunya langit dan bumi dan semua isinya sangat indah, sangat damai sebelum manusia berontak. Ketika manusia tidak taat kepada Allah, maka damai itu menjadi rusak. Tetapi Allah yang cinta damai, Allah yang juga cinta manusia berjanji bahwa suatu hari nanti Allah akan membawa orang-orang yang taat kepadanya masuk ke langit dan bumi yang baru. Di sana ada damai di mana-mana. Tapi itu bukan tempat untuk semua orang. Itu hanya tempat bagi keluarga Allah. Keluarga Allah adalah orang-orang yang cinta, taat kepada Allah. Tapi Allah tidak memberitahu kita kapan langit dan bumi yang baru itu akan datang. Walaupun begitu, kita sekarang bisa loh merasakan damai dari Allah. Sebab suatu kali Tuhan Yesus berkata demikian. Damai sejahtera kutinggalkan kepadamu. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan kepadamu tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Jangan gelisah dan jangan gentar hatimu. Wah, itu janji yang baik. Janji untuk semua anak-anak Tuhan. Makanya kita bisa merasakan damai Tuhan walaupun kita masih ada di sini. Kita tinggal di tempat yang masih penuh dosa dan kejahatan. Kita masih tinggal di tempat di mana ada keadaan yang berbahaya dan tidak mengenakan. Seperti saat ini, ada bahaya virus corona di mana-mana. Tetapi keluarga Allah, anak-anak Allah memiliki damai di hati. Apakah adik-adik sudah mengerti? Nah adik-adik, apakah adik-adik percaya dan taat kepada Allah? Jika iya, adik-adik memiliki damai. Adik-adik tidak akan ketakutan. Adik-adik juga tidak akan bermusuhan. Adik-adik masih ingat dah? Kita ini adalah bait Allah. Kita ini gereja. Allah tinggal di dalam kita. Waktu kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka ada Roh Kudus di dalam kita yang menolong kita dan memberi kita damai sejahtera. Tetapi ada tetapinya loh adik-adik. Kadang-kadang kita lemah dan berdosa. Waktu itulah damai sejahtera dalam hati kita menjadi terganggu. Waktu itu terjadi, maka adik-adik harus cepat-cepat berdoa, minta tolong kepada Allah. Minta ampun kepada Allah dan minta supaya damai sejahtera Allah memenuhi hati adik-adik. Oke? Nah, sekarang mari kita berdoa. Allah yang baik, terima kasih karena Engkau memberikan damai kepada kami melalui Tuhan Yesus. Tuhan, tolonglah kami ketika damai di hati kami terganggu, ingatkan kami untuk meminta ampun kepada Tuhan dan meminta damai sejahtera Tuhan memenuhi hati kami. Dan tolonglah kami menanti dengan sabar langit dan bumi yang baru yang Allah sediakan bagi keluarga Allah. Terima kasih Tuhan, demi nama Yesus kami berdoa, amin. Nah adik-adik, sekarang kita mau menghafal ayat hafalan hari ini. Ayat hafalan hari ini pendek saja. Kita akan ambil perkataan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Tuhan Yesus berkata, damai sejahtera kutinggalkan kepadamu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Itu ada di Yohanes pasal 14 ayat 27. Yohanes pasal 14 ayat 27.
Yesus berkata, damai sejahtera kutinggalkan kepadamu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Adik-adik ingat ya, hafalkan lagi ya. Oh ya adik-adik, kalau ada yang bertanya nih, bagaimana caranya supaya saya bisa memiliki damai sejahtera? Apa jawab adik-adik? Jawabannya adalah, percayalah kepada Tuhan Yesus dan taat kepada Tuhan Yesus. Adik-adik ingat ya. Nah sekarang kita akan membuat sesuatu yang menggambarkan keadaan damai di dalam keluarga Allah. Adik-adik lihat video berikut ini ya.